Selamat malam, saya atas nama Rengginus Purworang mengikuti episode 3 009 akan membahas materi tentang arsitektur komputer. Latar belakang arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah cabang ilmu yang mempelajari desain dan organisasi perangkat keras komputer serta interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan sistem komputer untuk berfungsi secara optimal. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, komputer telah mengalami transformasi besar dari mesin besar yang digunakan oleh ilmuwan dan insinyur menjadi sistem pribadi yang ada di hampir setiap rumah, kantor, dan perangkat mobile. Arsitektur komputer terus berevolusi untuk memenuhi tuntutan aplikasi yang semakin kompleks. Komputer modern digunakan untuk berbagai aplikasi, mulai dari pengolahan data besar, big data, kecerdasan buatan, AI, komputasi grafis, hingga aplikasi real-time yang membutuhkan pemrosesan cepat dan efisien. Salah satu tantangan besar dalam desain arsitektur komputer saat ini adalah bagaimana meningkatkan kinerja, mengurangi konsumsi daya, serta memastikan fleksibilitas dan skalabilitas agar bisa mendukung beragam jenis aplikasi. Pembahasan Analisa kebutuhan sistem. 1. Identifikasi dan penjelasan jenis prosesor yang paling sesuai untuk kebutuhan perusahaan, lembaga, organisasi. Pemilihan jenis prosesor CPU, GPU, atau ASIC sangat bergantung pada aplikasi yang dijalankan dalam kebutuhan spesifik organisasi ataupun perusahaan. Mari kita ulas beberapa jenis prosesor tersebut. CPU, Central Processing Unit. CPU adalah proses serbaguna yang dirancang untuk menangani berbagai tugas komputer secara seimbang. CPU modern dilengkapi dengan banyaknya inti multi-core yang dapat memproses beberapa tugas secara paralel. CPU cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kemampuan komputasi serbaguna seperti aplikasi kantor, perangkat lunak dan database, virtualisasi server, komputasi umum. Keuntungan utama dari CPU adalah fleksibilitasnya dalam menjalankan berbagai jenis aplikasi. CPU sangat cocok untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan respon cepat dan kendali. Namun, CPU memiliki keterbatasan dalam menangani beban kerja komputasi berat seperti pengolahan grafis atau komputasi numerik yang kompleks. GPU, Graphic Processing Unit. GPU dirancang untuk menangani tugas pengolahan grafis dan komputasi paralel dalam jumlah besar. GPU memiliki banyak inti kecil yang dapat menangani ribuan operasi sekaligus, yang membuatnya sangat efektif dalam aplikasi yang memerlukan komputasi paralel, seperti rendering grafis 3D, simulasi ilmiah, dan pengolahan data besar untuk kecerdasan buatan AI dan pembelajaran machine learning. GPU sangat efektif untuk aplikasi yang membutuhkan pemrosesan data besar secara simultan, seperti pelatihan model AI. Sebagai contoh, dalam pembelajaran mendalam deep learning, GPU dapat mempercepat pelatihan model jauh lebih cepat dibandingkan CPU karena kemampuannya untuk menangani ribuan operasi dalam waktu yang sama. ASIC, Application Specific Integrated Circuit. ASIC adalah prosesor yang dirancang untuk menjalankan satu tugas tertentu dengan sangat efisien. ASIC banyak digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi dan konsumsi daya rendah, seperti dalam Skype, Current Mining, atau perangkat keras jaringan yang sangat khusus. Keuntungan utama dari ASIC adalah performa tinggi untuk aplikasi tertentu, tetapi dengan kekurangan fleksibilitas yang terbatas. Rekomendasi pemilihan prosesor. Untuk organisasi yang menjalankan aplikasi umum seperti pengolahan data, administrasi, dan analisis bisnis, CPU sudah cukup memadai. Namun, untuk organisasi yang terlibat dalam pengolahan data besar atau kecerdasan buatan, disarankan untuk menggunakan GPU atau ASIC yang lebih efisien dalam pemrosesan paralel dan pengolahan data dalam skala besar. B. Manajemen memori dan I/O. Cara sistem mengolah akses data besar dalam memori utama dalam penyimpanan sekunder menjadi memori yang efisien sangat penting untuk menjaga kinerja sistem komputer. Memori utama atau RAM dan penyimpanan sekunder seperti SSD dan HDD berfungsi untuk menyimpan data, mengakses data yang dibutuhkan oleh aplikasi dan sistem.
Memori utama atau RAM. Memori utama berfungsi untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh CPU. Kecepatan akses memori utama jauh lebih cepat dibandingkan dengan penyimpanan sekunder, tetapi kapasitasnya terbatas. Oleh karena itu, pengolahan memori yang efisien sangat diperlukan agar aplikasi dapat berjalan dengan lancar tanpa mengalami kekurangan memori. Penyimpanan sekunder atau SSD HDD. Penyimpanan sekunder digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah besar yang tidak perlu sering diakses. SSD (Solid State Drive) lebih cepat daripada HDD (Hard Disk Drive) dan lebih tahan terhadap kerusakan fisik, tetapi lebih mahal. Penyimpanan sekunder biasanya digunakan untuk menyimpan file database dan data yang jarang diakses. Untuk mengolah akses data besar, sistem menggunakan teknik seperti pegging dan segmentation. Dengan pegging, sistem dapat memindahkan bagian-bagian yang tidak digunakan dari memori utama ke penyimpanan sekunder atau disk dan memindahkannya kembali saat diperlukan. 2. Usulan strategi caching untuk mempercepat pengolahan data real time. Caching adalah teknik yang digunakan untuk mempercepat akses data menyimpan sementara dalam memori yang lebih cepat. Caching sangat penting untuk aplikasi real time yang membutuhkan pengolahan cepat. Strategi caching dapat digunakan untuk mempercepat pengolahan data real time antara lain caching L1, L2, dan L3. Caching L1 adalah cache tercepat dan terletak di dalam prosesor, sementara cache L2 dan L3 memiliki kapasitas yang lebih besar namun sedikit lebih lambat. Sistem harus mengoptimalkan penggunaan cache ini menyimpan yang paling sering diakses. Disk cache. Disk cache berfungsi untuk menyimpan data yang baru saja dibaca dari penyimpanan sekunder atau SSD HDD. Dengan menggunakan disk cache, waktu akses data dikurangi secara signifikan yang berguna untuk aplikasi yang membutuhkan pembacaan data secara terus-menerus. Untuk aplikasi real-time, strategi write-wait change dan prefetching juga bisa diterapkan untuk meningkatkan performa sistem dengan cara menyiapkan data sebelum dibutuhkan dan menyimpan perubahan data di sementara cache. Analisis konsumsi daya. Perbandingan arsitektur berbasis prosesor tradisional dengan arsitektur berbasis sistem hemat daya seperti ARM. Perbandingan antara arsitektur prosesor berbasis x86 seperti Intel dan AMD dengan ARM menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam hal konsumsi daya. Prosesor berbasis x86 biasanya menawarkan performa yang lebih tinggi namun mengonsumsi daya yang lebih besar. Prosesor ini banyak digunakan di server, workstation, dan PC di mana kinerja tinggi sangat diperlukan. Sebaliknya ARM dirancang untuk efisiensi daya yang membuatnya ideal untuk perangkat mobile, IoT, Internet of Things, dan perangkat lainnya yang memerlukan konsumsi daya rendah. ARM memiliki desain yang lebih sederhana dan mengutamakan optimalisasi energi, sehingga banyak digunakan di smartphone, tablet, dan server low power. Keuntungan ARM: efisiensi daya yang lebih baik ideal untuk perangkat mobile dan aplikasi IoT, ukuran dan biaya yang lebih kecil dan terjangkau. Kelemahan ARM: performa lebih rendah dalam aplikasi yang membutuhkan pemrosesan berat seperti pengolahan data besar atau gaming. 2. Rekomendasi desain sistem dengan keseimbangan antara performa tinggi dan efisiensi daya. Untuk sistem yang membutuhkan keseimbangan antara performa tinggi dan efisiensi daya, solusi ideal adalah menggunakan prosesor ARM untuk perangkat mobile dan IoT karena efisien dalam konsumsi daya dan cukup untuk tugas ringan hingga menengah. Sementara itu, prosesor x86 lebih cocok untuk aplikasi berat seperti server dan workstation karena kemampuannya menangani beban kerja intensif dengan performa tinggi meskipun mengkonsumsi daya lebih banyak. Di sisi lain, untuk pusat data yang mengutamakan efisiensi daya, server berbasis ARM dapat menjadi pilihan yang menarik, seperti yang dibuktikan oleh chips AWS Graviton, yang menawarkan keseimbangan antara performa dan konsumsi daya yang rendah. Dengan mengkombinasikan kedua arsitektur ini, sistem dapat mengoptimalkan kinerja sesuai kebutuhan sambil tetap hemat. Kesimpulan, makalah ini telah membahas aspek-aspek krusial dalam arsitektur komputer, seperti jenis prosesor, pengelolaan memori, dan efisiensi daya. Pemilihan arsitektur prosesor harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi dan beban kerja,
CPU menawarkan fleksibilitas tinggi untuk kebutuhan umum. GPU unggul dalam kompetisi paralel seperti AI dan grafik, sedangkan ASIC dirancang untuk aplikasi yang memerlukan solusi khusus dengan performa optimal. Strategi pengolahan memori termasuk teknik caching yang tepat sangat penting untuk meminimalkan latensi dan meningkatkan kecepatan akses data. Prosesor berbasis ARM menonjol dalam efisiensi daya menjadikan ideal untuk perangkat mobile dan embedded system, sementara prosesor berbasis x86 menunjukkan kekuatan pada aplikasi komputasi intensif. Oleh karena itu, keseimbangan antara kebutuhan daya, performa, dan jenis aplikasi menjadi pertimbangan utama dalam memelihara arsitektur komputer. Saran: sebelum menentukan jenis arsitektur komputer, organisasi dan perusahaan perlu memahami karakteristik beban kerja serta kebutuhan spesifik dari aplikasi yang akan dijalankan. Untuk aplikasi berbasis AI atau pengolahan data skala besar, pertimbangkan penggunaan GPU untuk efisiensi komputasi paralel atau ASIC untuk performa yang sangat spesifik. Dalam hal real-time optimalisasi pengolahan memori seperti pemilihan algoritma dan caching yang tepat, sangat penting untuk memastikan kinerja yang stabil dan responsif. Untuk perangkat yang membutuhkan efisiensi daya seperti IoT atau perangkat mobile, pemanfaatan arsitektur ARM dapat memaksimalkan daya tahan baterai tanpa pengorbanan performa. Namun jika prioritasnya adalah performa tinggi pada komputasi berat, prosesor berbasis x86 tetap menjadi pilihan utama. Selain itu, penting untuk terus memantau perkembangan teknologi prosesor dan arsitektur baru agar tetap kompetitif di era digital yang dinamis. Terima kasih.